السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang tidak sanggup seorang hamba siapapun dia untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Terlebih di hari yang mulia, di waktu yang mulia, kita diberikan kesempatan dan waktu untuk belajar dan mengkaji beberapa ayat-ayat dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita sore hari ini tentang mengimani arasy Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas tentang arasy, kita membahas tentang perkara gaib. Kita berbicara tentang sesuatu yang tidak kita lihat. Namun kewajiban kita sebagai seorang muslim wajib mengimani dan membenarkan segala perkara yang datang kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat Al-Qur'an, berupa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wajib bagi kita beriman dan membenarkannya. Ini tugas yang wajib bagi setiap muslim. Lamun ara dalil datang, kewajiban kita beriman. Dalil dari Al-Quran ataupun dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Perkara yang gaib atau beriman dengan perkara yang gaib terkadang di luar nalar kita, di luar akal kita, di luar kecerdasan kita. Ada perkara-perkara yang cukup diimani, cukup diyakini
dan cukup dibenarkan. Tidak harus dicerna oleh akal kita, tidak harus difahami oleh logika kita, tidak harus dicerna oleh kecerdasan kita. Namun sikap kita ketika dalil berbicara, Rasulullah SAW berbicara, ayat yang berbicara, sikap kita adalah at-taslim, berserah diri kepada dalil. Karena banyak orang yang ketika sampai kepada dia dalil yang sahih, dia mengatakan ini belum saya pahami, akal saya belum sampai kepada sana, akal saya belum bisa mencernanya. Contoh kecil para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berbicara tentang manusia di padang mahsyar akan berkeringat sesuai dengan kadar dosa mereka. Semakin banyak dosa, semakin banyak keringat. Bayangkan berapa juta manusia, berapa miliar manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, mereka akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, mempertanggungjawabkan amalan mereka. Dosanya yang banyak itu akan tenggelam oleh keringat mereka. Ada yang sampai lehernya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lututnya, ada sampai kayangnya. Bayangkan para jamaah bagaimana rupanya. Antum bisa bayangkan? Kita bisa cerna dia dengan akal kita? Enggak bisa. Kita khayalkan pemikiran kita, khayalan kita tidak akan sampai ke derajat itu. Tapi itulah yang dibicarakan oleh dalil para jamaah. Itulah yang dibicarakan oleh dalil. Kita hanya cuma bisa beriman dan membenarkan. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah tentang arasy Allah, alin ala arshihi ba'inun min khalqihi mawjudun wa laysa bima'dumin wala bimafqudin. Allah itu tinggi di atas arasy-Nya, terpisah dari makhluknya. Allah itu ada, bukan sesuatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang. Ini penjelasan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Cukup banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya arasy adalah makhluk ciptaan Allah, yang Allah sebutkan diantaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-86. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Ini dalil si pertama. Katakanlah, kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man rabbus samawati wal ard, man rabbus samawati as-sab'. Siapa yang punya 7 langit? Wa rabbul 'arsyil 'azim, siapakah Rabb, Tuhan, pemilik dari arasy yang agung? Ya. Ayat ini menyebutkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita beriman arasy itu ada, yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala, yang harus kita imani dan kita benarkan. Kemudian juga dalam surat yang lain, dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-116, Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul 'Arsyil Karim. Maha tinggi Allah, maha tinggi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maha tinggi Allah. Al-Malikul Haq, raja yang sebenarnya. Tidak ada ilah, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Rabbul 'Arsyil Karim, Dialah Rabb yang memiliki arasy yang mulia. Arasy salah satu ciptaan Allah. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain banyak yang menciptakan alam semesta ini.
yang menciptakan malaikat, yang menciptakan surga, yang menciptakan neraka, semuanya adalah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Semua selain Allah adalah makhluk. Ini kaidah para jamaah. Semua selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau mengatakan, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min zalikal alam. Semua yang selain Allah adalah makhluk, dan aku merupakan salah satu bagian dari makhluk tersebut. Disebutkan dalam kitab Matan al-Usul ats-Tsalatsah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalil dari sunnah. Tadi dalil dari Al-Quran, surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-116 dan 86. Dalil dari sunnah Rasul SAW dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Perhatikan ini para jamaah. Dari sahabat yang mulia Abu Razin Al-Uqairi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah Allah sebelum menciptakan Arasy? Di manakah Allah sebelum menciptakan Arasy? Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat yang bernama Abu Razin Al-Uqairi radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu? Wahai Rasulullah, di manakah Rabb kami ketika sebelum menciptakan makhluknya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ada yang pernah dengar para jamaah? Qala kana fi ama, ain mim alif hamzah, kana fi ama. Mun bahasan tidak bahasa sasah ama, ngadu hamzah, ngadu alif, ama. Kalau ini pakai ain, kana fi ama, ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa, summa khalaqa arsyahu 'alal ma. Apa artinya jemaah para jamaah? Kesepakatan para ulama. Kata Syekh Muhammad ibn Utsman ibn Abi Syaibah, beliau mengatakan, summa tawarat al-akhbar, summa tawarat al-akhbar anna Allah Ta'ala khalaqa al-arsya fastawa alaih. Beritanya mencapai level mutawatir. Berita tentang arasy Allah ini, hadisnya mutawatir. Tapi ada orang yang mengatakan arasy ini alamat palsu Allah, katanya. Arasy ini apa? Alamat palsu Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka. Mereka mengatakan, jangan kita mengatakan Allah di atas arasy. Kenapa? Kalau begitu Allah itu butuh kepada arasy. Iya pandai ongkat ini. Itu kata mereka. Itu kata mereka. Lihat para jamaah. Pernah enggak Rasul mengatakan Allah di atas arasy berarti Allah butuh kepada arasy? Demi Allah, Rasul dan para sahabat tidak pernah berbicara seperti itu. Kita yang ngomong begitu. Kita yang berbicara seperti itu. Rasul dan para sahabatnya, para a'immah, para imam tidak pernah berbicara seperti itu. Cuman kita dengan akal kita mengatakan, namun teman-teman, Allah di atas arasy, Allah butuh arasy. Sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluk. Makanya mereka yang berkeyakinan para jamaah, sebagaimana kata guru kami Syekh Al-Ustaz Dr.
Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi, Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi mengatakan, orang-orang Asy'ariyah itu mereka jatuh ke dalam 3 perkara dalam as-sifat. Telu para jamaah. Yang pertama tasybih. Lari dari tasybih jatuh ke dalam ta'til. Jatuh ke dalam ta'til, lari dari ta'til jatuh ke dalam ta'wil. Inilah 3 perkara yang orang-orang Asy'ariyah jatuh ke dalamnya. Apa tasybih? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apa orang kata? Jangan mengatakan Allah di atas arsy. Kenapa? Kalau Allah kita mengatakan Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada makhluknya. Mereka sendiri mengatakan begitu. Mereka jatuh ke dalam tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, mereka mengatakan tidak boleh kita mengatakan di atas arsy. Mereka mengingkari, jatuh ke dalam ta'til, mengingkari sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari ta'til mengingkari sifat istiwa, mereka jatuh ke dalam ta'wil. Kalau dipaksakan, jadilah istiwa menjadi istaula kata mereka. Kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf, simpel, sederhana, berbahasa anda mudah made. Mudah made. Itulah pinang-pinang para jamaah. Itulah pusingan-pusingan diri itu. Contoh akidah mereka yang bikin pusing. Kalau kita mengatakan Allah turun ke langit dunia, berarti di Indonesia sepertiga malam itu jam sekian, Saudi jam sekian, Amerika jam sekian, Afrika jam sekian. Berarti Allah turun terus. Mana? Ya ngadu akal. Makanya akidah ini membuat kita susah, ikhwatal iman, membuat kita bingung, membuat kita ragu. Tapi akidatus salaf, amirruha kama ja'at, pahami sesuai dengan zahirnya. Simpel para jamaah. Allah turun ke langit dunia yang layak dengan keagungan, kemuliaan Allah. Kita imani. Bukankah kita meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Lamun terpikiran ngadu akal, bagus lagi mikirangin kayak ini. Coba namun dah coba mikirang bahwa nyawanya gila ida lawan para jamaah ini. Ya. Tapi itulah dia, cukup dengan apa? Keimanan, ikhwatul iman. Begitu juga hadis para jamaah tentang surat Al-Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku memujiku, Allah mengatakan demikian. Nengkapira manusia ngano alhamdulillahi rabbil alamin di dunia ini. Allah mendengarnya semuanya. Makanya Allah Maha mendengar, pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki pendengaran yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Itulah sederhananya akidah kita, ikhwatul iman. Baik, kita lanjut. Kemudian kata beliau fastawa alaihi, kemudian Allah beristiwa di atasnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam beberapa surat ya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Di antaranya surat yang sering kita dengar, surat Thaha ayat ke-5 sampai 6. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah yang istiwa di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma. Allah lah yang memiliki di antara keduanya. Wa ma tahtas sara, dan apa yang di bawah tanah. Lihat,
Kalau kita ingin paham arti istawa, jangan gunakan melihat penggunaannya pada makhluk, tapi lihat penggunaannya pada istilahnya orang-orang yang memiliki bahasa yang dengannya turun Al-Quran. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Rasul menjelaskan agama ini dengan bahasa apa para jemaah? Dengan bahasa Arab. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kata Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, qala Abu Al-Aliyah istawa ila as-sama' irtafa'a. Qala Mujahid istawa ay ala al-arsh. Abu Al-Aliyah seorang tabi'in yang mengatakan, apa maksud istiwa di atas langit? Irtafa'a, di atas, meninggi. Apa arti ala al-arsh? Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ala ala al-arsh, artinya ala, berada di atas, menetap di ketinggian. Karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama yang bernama Yusuf ibn Musa, beliau berkata, Imam Ahmad pernah ditanya tentang suatu pertanyaan. Apa pertanyaannya para jamaah? Apakah Allah Azza wa Jalla berada di atas langit ketujuh, di atas arasy-Nya, terpisah dari makhluknya, sedangkan ilmunya dan kemampuannya berada di mana-mana? Lihat pertanyaan ini para jamaah. Apa ungkapan perkataan? Ya, ini perkataan nanti Pak Imam Ahmad. Tentu ke Allah ini di atas langit kepitu. Tentu ke Allah ini di atas arasy, terpisah dengan makhluknya. Ya, sedangkan ilmunya Allah, kanca kemampuan Allah di setiap tempat, di mana-mana. Apa jawaban Imam Ahmad? Na'am, 'alal 'arsy wa la yakhlu minhu makanun. Betul sekali, pertanyaanmu ini adalah jawabanmu. Tentu Allah itu di atas arasy-Nya. Setiap tempat tidaklah terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Arasy itu makhluk yang paling tinggi para jemaah. Arasy itu makhluk yang paling tinggi. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini penjelasan sahabat tentang arasy Allah. Arasy niki makhluk paling atas. Ingat kita berbicara makhluk. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Baina as-sama'i ad-dunya wallati taliha 500 amin." Antara langit dunia kemudian langit berikutnya jaraknya 500 tahun. Mampu kita bayangkan jarak ini dulu. Dia itulah mikiran arasy, dia itulah mikiran Allah. Cuma kita beriman saja. Tercoba mikiran jarak antara langit dunia kanca langit setelahnya. Bau kesanggup kita mikiran dulu ini jarak ini 500 tahun, 500 tahun. Wa baina kulli sama'in 500 am. Jarak antara setiap langit itu 500 tahun. Wa baina as-sabi'ati wal kursi 500 am. Jarak antara langit ketujuh dan kursi sama 500 tahun. Jadi dari langit pertama, langit kedua 500, langit kedua, langit ketiga 500 tahun, langit ketiga, langit keempat 500 tahun. Terus langit ketujuh sampai kursi Allah berapa? 500 tahun. Wal kursi fauqal ma'.
dan kursi itu di atas air. Wallahu fawqal kursi wa ya'lamu ma antum alaih. Ya, Allah berada di atas kursi. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah atas amalan-amalan kalian. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid. Dan ini hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga ya, hadis yang menjelaskan tentang arasy. Lihat para jamaah, ini berita-berita yang datang dari Rasul dan para sahabatnya. Kita cuma mengambil ilmu dengan kadar berita ini. Ya. Enggak-enggaknya tercukupang diri si dalilnya. Wah. Lamun tang raos dengan luar dalil jangan salah itu. Kalau kita berbicara melampaui dalil, melebihi dalil atau mengurangi dalil, kita salah. Ya. Berbicaralah sesuai dengan apa yang ada disampaikan oleh dalil. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari, Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat. Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti jarak antara langit dan bumi. Itu jarak tingkatan surga ini ya para jamaah. Lamun sing oleh jarak apa? Jarak antara langit berikutnya. Mungkin niki jarak antara apa? Satu tingkatan surga dengan tingkatan yang lain. Jaraknya antara apa? Seperti langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausil a'la. Jikalau kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Lihat para jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urusan surga jangan minta emperan. Ya Allah, ben tiang tama surga ti mali pinggir-pinggir. Ti mali jejolak-jejolak surga mana? Ini permintaan yang salah ini para jamaah. Permintaan yang benar itu kata Nabi SAW, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jadi kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang tertinggi dan surga yang paling tengah. Wa fawqahu 'arsyur rahman. Di atas surga Firdaus itu ada arsy Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya lah ya mengalir air-air sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat arsy. Ini kajian kita ini khusus tentang sifat arsy para jamaah. Nabi SAW menyebutkan di antara sifat arsy itu adalah ya, bahwasanya dia bertasbih. Ya. Sebagaimana dari hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan salah seorang sahabat Ansar bercerita kepadaku bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran sabbaha hamalatul arsh thumma sabbaha ahlus sama' alladhina yalunahum hatta yablugha at-tasbihu ahla hadhihi as-sama'id dunya." Ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi namanya memutuskan suatu perkara, malaikat pembawa arsy bertasbih mengucapkan subhanallah. Pira luwe malaikat sing jauh arsy ini para jamaah? Pira luwe nah? Hah? Pira luwe sing jauh arsy Allah Subhanahu wa taala? Pira luwe malaikat nah? Wa yahmilu arsyah
dalam surat Al-Waqiah. Nah, kira dari apa jamaah? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang memikul arasy Rabbmu pada hari itu adalah berapa? 8. Nanti kita akan sebutkan beberapa sifat dari malaikat ini. 8. Betapa besarnya malaikat pembawa arasy. Nah, hadis ini berbicara malaikat itu bertasbih. Malaikat pemikul arasy bertasbih kalau Allah memutuskan suatu perkara. Sampai suara tasbih itu sampai ke langit dunia, sampai ke malaikat-malaikat penghuni langit dunia. Kemudian malaikat-malaikat yang dekat dengan malaikat-malaikat pemikul arasy, apa ungkapan berkatakan? Madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan Rabb kalian? Jadi malaikat yang di bawah ini penasaran para jamaah, bertanya kepada malaikat yang memikul arasy, apa yang diucapkan Rabb kalian? Fayukhbirunahum madza qal. Maka malaikat arasy mengabarkan kepada malaikat yang ada di bawahnya. Qala fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dan hatta yablughal khabaru hadhihi as-sama'id dunya. Kemudian terus langit ketujuh mengabarkan kepada langit keenam, langit keenam mengabarkan kepada langit yang kelima. Terus sampailah berita itu kepada langit kemana? Langit dunia. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah, Taib, kata Jabir bin Abdullah menyebutkan betapa besarnya malaikat-malaikat pemikul arasy Allah tabaraka wa taala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Uzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Aku diizinkan untuk menceritakan kepada kalian tentang ciri-ciri malaikat Allah yang memikul arasy-Nya. Innama baina syahmati udhunayhi ila atiqihi masiratu 700 amin. Subhanallah. Jarak antara daging telinga dan pundaknya. Syahmah, daun telinga dan pundaknya seperti jarak 700 tahun perjalanan. Coba besarnya malaikat ini, ikhwatal iman. Subhanallah. Maka jangan kita bertanya, itulah bakat Tuhan, masa kena ini beli nanti dia tulang ngono masa ini berjamaah, apalagi ngono dekusadu. Oh, saya nggak percaya. Oh, ini belum masuk ke akal saya. Bagaimana besarnya? Itu yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, ikhwatal iman. Jarak antara daging telinganya ini dengan pundaknya itu perjalanan berapa? 700 tahun. Subhanallah. Maka pantaslah arasy Allah tabaraka wa taala sangatlah luas. Lihat, kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal kursi fil arsy illa ka halqati min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin min al-ard. Kursi itu berada di arasy. Artinya kalau dibandingkan besarnya kursi dengan besarnya apa? Arasy. Melainkan seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Itu ukuran kursi dibandingkan dengan arasy Allah tabaraka wa taala. Ya. Ya. Taib. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal kursi fil arsy illa ka halqati min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin min al-ard. Kursi itu berada di arasy. Artinya kalau dibandingkan besarnya kursi dengan besarnya apa? Arasy. Melainkan seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Itu ukuran kursi dibandingkan dengan arasy Allah tabaraka wa taala. Ya.
Sebagaimana dalil yang lain disebutkan bahwasanya kursi adalah letak kedua kaki Allah tabaraka wa taala. Makanya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi mengatakan arasy itu ibaratnya kata beliau seperti ranjang-ranjang yang punya tiang-tiang yang dipikul oleh malaikat. Itu seperti kubah-kubah bagi langit. Dan arasy itu ada di atas seluruh makhluk dan sangat dia berat sekali. Ini kata Ibnu Abil Izz. Tapi jangan dibayangkan seperti ucapan apa? Iya, ucapan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Jadi beliau mengibaratkan. Makanya disebutkan dalam doa zikir pagi dan petang. Apa doa anta para jamaah? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, aku memujinya, ya, sebanyak makhluk yang memujinya. Aku memuji Allah sejauh keridhaannya dan seberat timbangan arasy-Nya. Seberat timbangan arasy. Allah sebutkan dengan kata arasy. Allah enggak menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan dengan kata arasy. Nabi tidak menyebutkan dengan langit, enggak. Berarti menunjukkan bahwasanya arasy ini adalah makhluk yang sangat agung dan sangat berat. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dengan apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta tulisan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Mana yang lebih pertama? Apakah Allah menciptakan ya al-qalam ataukah arasy? Ataukah air ataukah arasy? Karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan adalah qalam, pena penulis takdir. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada 3 pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan yang pertama kali diciptakan itu adalah qalam. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Imam Ibnu Jauzi. Pendapat yang kedua mengatakan yang pertama kali diciptakan itu air. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud. Pendapat yang ketiga mengatakan arasy. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan pendapat yang lebih kuat insyaallah taala adalah pendapat yang ketiga. Apa? Yang pertama kali diciptakan para jamaah arasy. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, awwalu ma khalaqallahu minal asya'il ma'lumati lana huwal 'arsy. Yang pertama kali Allah ciptakan dari segala sesuatu yang diketahui adalah arasy. Wastawa 'alaihi ba'da khalqis samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya setelah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan arasy-Nya, dan dialah yang menciptakan, dan sebelumnya arasy-Nya berada di atas air
untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan bagi seorang muslim yang berakidah dengan aqidatus salaf tentang bahwasanya Arsy adalah makhluk Allah. Yang Allah sebutkan tentangnya bahwasanya Allah zat yang maha mulia yang beristiwa di atasnya, ya. Yang menunjukkan bahwasanya ketika Allah beristiwa, Allah tidak lazim membutuhkan Arsy tersebut. Allah menciptakan Arsy ini untuk menunjukkan dan menampakkan kekuasaannya. Lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sering memuji Arsy dengan mengatakan Al-Arsyul Azim, Al-Arsyul Karim, ya. Al-Arsyul Majid, menunjukkan bagaimana keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Bagaimana dengan penciptanya? Makanya salah seorang ulama yang bernama Mula Ali Al-Qari rahimahullah yang menukilkan dalam kitab Syarh Fiqhul Akbar, innallaha ta'ala khalaqal 'arsya izharan liqudratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arsy untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan dari kajian kita pada sore hari ini, ya, bahwasanya Arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling tinggi. Arsy Allah adalah makhluk yang paling tinggi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arsy untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kesimpulan juga yang kita ambil bahwasanya Allah Tabaraka wa taala beristiwa di atas Arsy-Nya tidak melazimkan Allah butuh kepada Arsy-Nya. Kemudian kesimpulan yang lain, ketika kita menetapkan suatu sifat bagi Allah, ya, maka bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana kata ulama salaf Ali bin Madini yang lainnya, laisa fil Qur'ani wala fis sunnati tashbih. Tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun tidak ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalil-dalil yang menyebutkan sifat-sifat Allah yang di situ ada penyerupaan dengan makhluk. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, ketika orang-orang mengatakan kepada kita, ya, jangan mengatakan Allah memiliki sifat cinta. Jangan mengatakan Allah memiliki sifat tangan. Kalau kita mengatakan Allah memiliki sifat tangan, berarti Allah seperti makhluknya. Jawabannya sangat sederhana para jemaah. Kita manusia ini punya tangan apa enggak? Selaputa beriuma. Apakah tangan kita semuanya sama apa enggak? Nah, coba dulu. Kita beriuma nengkai selaputa pada aku mantap pandai ini. Enggak sama. Penglihatan kita, semua kita punya apa enggak? Sama. Semua kita sama punya penglihatan, tapi hakikatnya berbeda. Rasi terang sini begitu, rasi seru-seru sini begitu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Lihat indahnya ayat ini para jamaah. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian ditetapkan apa? Dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Allah yang mengatakan dirinya maha mendengar, Allah yang mengatakan dirinya maha melihat, Allah yang mengatakan dirinya di atas arsy.
Allah yang mengatakan dirinya cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah yang mengatakan demikian para jamaah. Dan Rasul yang mengatakan demikian. Ya. Tapi kita ini, kalau kita berbicara tentang dalil asma wa sifat, kita mulai berbicara dengan akal dan logika. Sehingga itu yang membuat kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau mengingkari sifat Allah, atau mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berbicara tentang masalah asma wa sifat, pembicaraan yang sangat panjang dan lebar. Tapi kita katakan para jamaah, khususnya yang berkaitan dengan masalah istiwa Allah Subhanahu wa taala ini, terdapat 1000 dalil lebih. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama Syafi'iyah, pembesar Syafi'iyah mengatakan bahwasanya terdapat 1000 dalil lebih yang berbicara, yang menyebutkan tentang bahwasanya Allah itu di atas khawatal iman. Ya, cukup satu dalil saja. Lamun tasujud apa kata Subhana rabbiyal a'la. Iya. Makanya para ulama mengatakan, iya pas para jamaah, kita berada di atas, kita berada pada suatu kerendahan dengan meletakkan kening kita di atas tanah. Yang kita ingat adalah apa? Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ruku, iya, yang kita ingat adalah apa? Keagungan Allah tabaraka wa taala. Maka sehingga kita ketika kita ruku kita mengatakan subhana rabbiyal azim, kemudian ketika kita sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jikalau ada yang bertanya silahkan bertanya. Kalau ada ilmunya kita jawab. Kalau tidak, insyaallah kita tutup kajian kita. Ada perkataan penting? Taib, jika tidak ada bertanya, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan sore hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatkan kepada kita jalan kebenaran. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.